warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wahyuni, CGP Angkatan 7. Di sini saya tugas dalam rangka melaksanakan LMS di modul 3.1. Berikut ini adalah Ibu Muawanah yang kebetulan bersedia menemani saya untuk wawancara. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Arya atas kesempatannya, di mana saya juga diikutkan aktif. Mudah-mudahan saya bisa membantu pelancaran kegiatan yang sedang dilaksanakan Bapak. Amin. Terima kasih Bu sebelumnya atas waktu Ibu. Pada kesempatan ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Saya juga nanti apa yang Ibu sampaikan, semoga saya bisa mengambil pelajaran juga sehingga saya bisa melaksanakan yang nanti apa yang Ibu lakukan di sekolah saya terapkan di kelas begitu Bu. Baik, kita mulai ya Bu. Mungkin begini Bu, ada pertanyaan yang di LMS akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral gitu Bu. Kasus seperti itu tidak mudah, tentu saja saya harus hati-hati dan tetap harus menyelesaikannya. Maka pertama langkah saya adalah mengumpulkan data dulu. Setelah dikumpulkan kita identifikasi, kemudian kita kalau sudah identifikasi kita cari solusinya harus bagaimana, karena kita melihat seseorang kan tidak bisa hanya sebelah kiri atau kanan saja, harus dilihat dari kedua belah pihak supaya nanti keputusan yang saya ambil itu tidak akan merugikan dari kedua pihak. Berarti harus punya bukti di awal ya Bu terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Lalu dengan yang tadi Ibu sampaikan permasalahan ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kalau ada dua, tentu saja kan tetap diambil satu, maka harus cermat dulu mana yang harus saya ambil keputusan, di mana tentu saja kalau saya mengalami kesulitan, saya biasanya memanggil stakeholder saya, ada wakil, ada guru yang senior, ada teknik, jadi yang sekiranya bisa saya ajak musyawarah, saya minta masukan supaya nanti bisa tepat sasaran. Tetap dengan koordinasi dengan pihak dalam dulu ya berarti ya. Dari langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Pertama tadi kan sudah mengidentifikasi, sudah menganalisa, kemudian minta pendapat. Tentu saja saya panggil yang bersangkutan ya. Saya panggil itu bukan tujuannya menganggap dia itu salah, tidak, tapi kita berdiskusi menyelesaikan masalah itu agar supaya nanti penyelesaiannya lebih tepat. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada yang bermasalah untuk memahami apa yang telah dia lakukan, sehingga apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Berarti tetap personal dulu kita panggil ya Bu ya, agar tidak ada misunderstanding tentang kasus ini menyebar keluar dulu ya Bu ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang efektif dalam pengambilan kasus dilema itu adalah perilaku sehari-hari kita lihat, kemudian kinerja orang itu, terus tentu saja yang paling utama adalah kita lihat proporsionalnya, artinya kepentingan dinas lebih utama daripada kepentingan pribadi. Artinya kan tadi sama-sama dua-duanya penting ya, tapi tetap harus diambil satu. Maka saya posisikan ya ambil yang kedinasan dulu, tapi tidak berarti menghilangkan yang kepentingan pribadinya. Jadi tetap dua-duanya diikutkan ya Bu. Untuk melibatkan kepribadian itu kita lihat segi yang mana masuk ke kedinasan sehingga semuanya include ya.
apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu dalam penyelesaiannya, Bu? Kalau tata kalanya sih pasti ada ya prosedur-prosedur. Nah, kalau untuk penyelesaiannya, prinsip saya semakin cepat diselesaikan akan semakin lebih bagus daripada kita menunda-nunda. Ya, walaupun tidak harus selalu di tempat, tapi mungkin hanya selang beberapa waktu, sehari paling lama kan gitu. Kalau ditunda-tunda, takutnya nanti ya malah jadi berkepanjangan. Jadi beban sendiri jadinya, Bu, ya. Selesai gitu ya. Iya, itu yang paling utama. Jadi selesaikan dulu satu persatu supaya tidak numpuk masalahnya. Oh, iya. Siap, Bu. Mungkin itu seperti kita mencicil masalah satu selesai gitu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya. Iya, betul. Ternyata di dalam lingkup sekolah yang terlihat damai, tentram, tetap di dalamnya itu ada apa kerikil-kerikil ya, Bu, ya. Tidak sendiri. Iya. Kita banyak teman, banyak tim, ya pastilah. Jadi semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika, Bu? Untuk seseorang tuh bukan perorangan ya, tapi dalam arti adalah yang mempermudah pekerjaan saya dalam kasus dilema etika itu. Kalau saya mengusulkan kan ya tadi stakeholder saya yang akan membantu. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan, yang bisa saya musyawarah, sehingga apa yang saya ambil keputusan ini bukan atas ego saya, tapi atas keputusan bersama. Berarti di sini kalau saya bisa pahami, Ibu bisa mengambil langkah itu ada komite, ada korlas, atau mungkin tidak hanya selingkup sekolah saja, bisa Ibu koordinasikan dengan pihak di luar sekolah ya. Tergantung permasalahannya. Kalau untuk murid ya berarti melibatkan komite atau korlas. Kalau menyangkut kepegawaian personal dari pegawai, berarti ya saya bisa juga kalau menemui kendala ke atasan saya, ada pengawas, ada kasatlan. Nah, jadi itu prosedurnya sesuai dengan kronologi. Tetap minta tunjuk dari pimpinan kita begitu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Pengalaman saya pertama adalah kita tidak boleh mengambil keputusan secara gegabah tanpa ada bukti, tanpa ada kronologinya. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan kita harus memikirkan segi positif dan negatifnya. Kemudian keputusan yang saya ambil harus bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Berarti di sini tidak ada pihak yang merugikan ya, Bu, ya. Betul. Yang bermasalah bisa memahami bahwa orang itu bersalah sehingga bisa merubah begitu ya, Bu, dan dari pihak sekolah juga bisa mendamaikan sehingga permasalahan itu terselesaikan begitu ya, Bu. Seperti itu. Semoga yang telah Ibu sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran buat saya, Bu. Di kedepannya nanti saya bisa menyelesaikan masalah di kelas bersama anak-anak dan orang tua murid begitu ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya. Ibu, terima kasih waktunya hari ini, sudah mengganggu waktu Ibu, membantu saya dalam kegiatan CGP Ibu. Sama-sama, kalau mengganggu sih tidak, karena ini memang tugas kan, jadi tetap harus saya laksanakan juga semaksimal mungkin. Ya seperti itulah yang bisa saya ungkapkan, saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya buat Bu Arya secara pribadi maupun nanti bisa menularkan kepada teman-teman. Amin. Terima kasih, Bu, untuk dukungannya. Terima kasih, Bu, atas Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wahyuni, CGP Angkatan 7. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk wawancara sih, ngobrol asik dengan kepala sekolah.
kebetulan Ibu Kepala Sekolah ini dari Batu Ampar 08 ya Bu ya, dengan nama Ibu Subianti gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Sedikit-sedikit ngobrol ya Bu ya, kita sambil biar saya juga paham bagaimana cara memimpin yang Ibu bagus, nanti bisa saya terapkan di kepemimpinan di kelas lah, minimal begitu Bu. Sebenarnya kalau untuk memimpin enggak ya, kami hanya berkolaborasi dengan teman-teman. Iya, sinergi. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Salah satunya, selama Ibu menjadi pimpinan, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema di sekolah, seperti untuk bujukan moral kepada rekan-rekan guru? Yang pertama mungkin saya harus mengidentifikasi dulu ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan etika gitu. Terus kita pelajari, setelah kita pelajari mungkin kami tidak bisa memutuskan sendiri, kami selalu dengan tim di sekolah. Jadi intinya urun rembuk ya Bu ya, Iya, kumpul bareng ya. Oh, iya. Baik Bu. Lalu bagaimana Ibu bisa menjalankan dengan pengambilan keputusan yang tadi Ibu urun rembuk dengan rekan guru, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama mengandung nilai kebijakan gitu. Ini memang yang sangat sulit ya untuk kita ambil keputusan ini. Tentu saja saya harus banyak menimbang, mengidentifikasi, terus untung ruginya, ya, terus istilahnya mana yang perlu diutamakan, yang kira-kira yang untuk menyangkut orang banyak, tidak merugikan yang lain, itu yang kita prioritaskan, pakai skala prioritas. Berarti di situ mungkin ada nilai kemanusiaannya begitu kali Betul, ya Bu? betul. Balik lagi ya Bu ya. Iya. Karena kita ada rekan sekerja atau orang tua murid atau murid, itu kan balik lagi basicnya naluri kita ya, betul, sebagai seorang ibu gitu ya Bu ya. Ya. Langkah-langkah yang Ibu ambil selama ini kira-kira seperti apa Bu? Kalau kami ya seperti tadi awal ya, kita dari identifikasi, terus kita memilah-milah masalah, terus mengambil kita timbang-timbang mana yang urgent, mana yang perlu prioritas, asal tidak merugikan yang lain, itu yang kita dulukan. Tetap cari mana yang lebih harus kita dahulukan gitu ya Bu ya. Baik Bu. Kayaknya itu Bu, langkah-langkah itu tuh kadang saya suka Kendala. Iya, kendala gitu. Itu kan kalau saya di kelas itu kan suka memilah anak itu ya Bu ya. Mungkin itu bisa saya terapkan nanti tuh Bu. Lalu hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema ITK itu seperti apa? Saya itu istilahnya selalu mementingkan ini sih, kerjasama dengan teman sih, jadi nggak berani bertindak sendiri gitu, enggak. Kami kumpulkan teman-teman, terutama yang guru senior ya, kita ajak berembuk bagaimana seharusnya kita ambil keputusan yang sangat tepat gitu. Itu memang tantangan ke depannya itu, kita kan kalau kita sebagai atasan itu ngambil keputusan sendiri gitu, ragu gitu ya Bu ya. Iya. Apakah memiliki sebuah tata kelana atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu, Ibu bisa menyelesaikan di tempat sesuai dengan jadwal yang telah Ibu sesuaikan? Misalnya Ibu punya kasus hari itu harus selesai, nanti seminggu kemudian terselesaikan gitu, apa seperti itu? Iya, seperti itu. Biasanya
kita pakai apa ya, cara ya, sistematika gitu. Mungkin pertama itu misalnya kita programkan dulu, ada program, terus tindak lanjutnya apa, baru nanti actionnya. Berarti tetap bertahap ya Bu ya? Tetap bertahap, nggak langsung hari ini diputuskan, tidak. Betul, Bu. Adakah seseorang atau mungkin ada faktor yang bisa mempermudah membantu Ibu ketika pengambilan keputusan di luar dilema ITK, mungkin di luar sekolah, mungkin gitu Bu, ada yang bisa menjadi mungkin yang gitu Bu? Ya ada, tentu ada. Teman-teman sejawat kan banyak pengalamannya gitu. Apakah mungkin salah satunya komite gitu Bu? Wah itu jelas, komite iya. juga, Iya. tokoh masyarakat itu juga. Berarti dengan kita berinteraksi di luar sekolah itu penting ya Bu ya? Penting. Ya, Karena kita tidak hanya sekolah itu juga bagian dari masyarakat. Alhamdulillah, iya benar Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan itu Bu? Kalau kami kadang-kadang apa ya, yang dilema tadi itu, kita memutuskan begini, yang sebelah sini kebijakannya, antara keputusan dengan kebijakan itu kan harus seimbang. Kita memutuskan harus ada kebijakan gitu ya, berdasarkan kebijaksanaan juga gitu. Itu berarti pengalaman yang Ibu petik itu tetap berorganisir dengan kawan sejawat dan lingkungannya. Iya. Itu pengalaman yang bagus sekali Bu. Alhamdulillah. Mungkin nanti bisa saya terapkan juga di kelas bersama anak-anak, terutama mungkin orang tua ya Bu ya. Dengan orang tua, dengan teman sejawat. Ya. Ibu, terima kasih pengalamannya nih Bu. Sama-sama Bu Arya, mohon maaf itu memang yang saya lakukan sehari-hari. Iya betul. Nanti jika ada sesuatu halangan atau tantangan yang kedepannya, kiranya Ibu bisa membukakan pintu buat saya konsultasi kembali ya Bu ya. Insya Allah saya bantu. Ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wahyuni. Di sini saya akan mewawancarai pimpinan dari SDN Tengah 05, yaitu Ibu Rentina, dalam rangka melaksanakan tugas saya di modul 3.1. Beliau adalah Ibu Rentina yang akan saya wawancarai. Terima kasih Bu Rentina atas kesempatannya hari ini mau meluangkan waktu buat saya Bu. Sama-sama, terima kasih juga Bu Yuni sudah datang untuk mewawancarai saya. Semoga tugas Bu Yuni berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Baik, dari pertanyaan yang harus Ibu jawab, sebenarnya sih ini masalah hari-hari ya Bu ya. Itu salah satunya begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral gitu? Pertama, saya lihat dulu bagaimana kasusnya, dan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang saya pimpin, bagaimana supaya bisa semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Ya. Seperti itu. Kemudian saya mengidentifikasi dulu mana yang duluan saya selesaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah saya. Ketiga adalah saya utamakan nilai-nilai budaya yang ada di sekolah ini, di lingkungan ini, supaya tidak ada yang merasa kok seperti ini, jadi harus benar-benar sama-sama enak gitu, dan selesai dengan hasil yang sama-sama menerima gitu. Berarti itu kan membawa serta seluruh warga sekolah Warga gitu sekolah ya, supaya semua merasakan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak ada yang dibedakan. Iya. Emang kalau dibedakan nggak enak ya Bu ya. Lanjut Bu. Iya.
selama ini Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang benar dan kepentingan itu mengandung kebijakan gitu Bu. Saya lihat dulu kasusnya, kemudian saya pelajari dulu, baru saya identifikasi dulu, saya minta pendapat dengan ketua komite, kemudian dengan teman-teman di sini, terutama guru senior yang bisa saya ajak kompromi melihat kasus yang ada gitu. Ya, kembali lagi nih, berarti kan kerjasama yang baik Kerjasama ya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Berarti dari langkah-langkah atau prosedur yang telah Ibu lakukan tadi, sebenarnya yang harus diawali itu seperti apa Bu? Diawalinya mengenali dulu masalah. Ya. Setelah saya kenali masalah, saya analisa dulu. Ya. Setelah dianalisa, saya evaluasi. Ya. Kira-kira mana yang perlu diutamakan dulu, diselesaikan, supaya masalah itu selesai, keputusannya harus benar-benar sama-sama memuaskan, jangan ada yang dirugikan. Gitu. Berarti tetap kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama. Dari hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus itu Bu? Saya lihat dulu situasinya, suasananya, ada insting kita melihat kira-kira saya tidak ada misalnya yang salah saya benarkan, nggak mau saya seperti itu. Jadi kita yang seperti tadi dianalisa, insting kita sebagai pimpinan juga ada, kemudian memahami masalah, apa sebenarnya permasalahan dan tujuannya, kemudian strateginya, kita buat strategi pemecahan masalah seperti apa menyelesaikan ini supaya semua sama-sama mengetahui, memahami, dan tujuannya semua guru tahu untuk kepentingan sekolah tersebut. Langkah-langkahnya udah pas ya Bu ya itu ya. Iya. Lalu saat memiliki sebuah tata kala atau jadwal biasanya Bu dalam penyelesaian sebuah masalah, apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai ada jadwal-jadwal tertentu dalam bentuk prosedur yang harus Ibu jalankan, atau hari itu selesai atau ada jangka waktu seminggu atau sebulan gitu? Lihat masalahnya dulu. Kalau memang perlu diselesaikan pada saat itu, saya selesaikan pada saat itu. Kalau kira-kira masih ada bisa ditunda, saya lihat dulu situasi yang pas supaya penyelesaiannya itu bisa dapat keputusan yang baik sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi nanti baru saya ambil suasana dan hari yang pas, saya jadwalkan. Berarti tergantung macam kasusnya ya Bu ya, terlalu berat dan ringannya gitu ya Bu ya. Oh iya. Lalu adakah kiranya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika Bu? Yang paling saya minta pendapat dengan misalnya komite, kemudian guru yang senior, dan yang junior pun kadang saya minta pendapat. Mana tahu yang maupun junior ada masukan yang lebih bagus gitu, supaya dapat keputusan yang sama-sama memuaskan semua pihak gitu. Berarti nggak harus yang tua, yang muda juga dilibatkan Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu Bu? Pembelajarannya banyak, menyelesaikan masalah dengan hati yang benar-benar dingin, tidak ada emosi, kemudian menyelesaikannya dengan kerjasama dengan semua pihak yang ada. Jadi pengambil keputusannya itu benar-benar hasilnya semua mengetahui dan tidak ada yang misalnya ditutup-tutupi gitu. Jadi pengalaman saya yaitu.
Terorganisir ya udah terorganisir. Iya. itu berarti nggak cuman pihak dalam sekolah, berarti di luar sekolah juga dilibatkan. Iya, gitu ya, dilibatkan. Bu. Ya. Jadinya ada hasil yang bisa memuaskan gitu ya, Bu. Kalau tidak bisa misalnya, tapi selama ini masih bisa saya kendalikan masalah ini kalau nggak minta pendapat ke atasan saya, tapi selama ini sih belum ada. Alhamdulillah. Masih bisa dipecahkan dengan Intern sekolah. intern sekolah dengan guru-guru, terutama saya sebagai pimpinan. Iya, benar banget. Itu kembali lagi bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi anak buah gitu ya, Bu Iya. ya. Jadi saya tidak ada membeda-bedakan di sini, bisa ditanya. Emang ya. Kalau memang dia rajin, ya saya kasih aplaus, jempol bagus. Kalau malas, kurang tanggung jawab, saya kasih masukan, bimbingan. Iya. Iya. Jadi kami setiap pulang sekolah ada briefing Hmm. setiap pulang. Sebelum pulang bel jam 3 briefing dulu, baru ditutup dengan doa main tiket. Iya. Itulah cara saya supaya komunikasi dengan guru-guru di sini semua, intern sekolah semua berjalan dengan baik. Berarti mengevaluasi hasil Iya. pembelajaran kita hari ini Dievaluasi di setiap akhir hari. Gitu Setiap ya. hari. Kemudian rapat setiap bulan. Hmm. Tapi kalau karena udah ada briefing tiap hari, saya bikin rapat yang benar-benar rapat full sekali sebulan, minimal paling sedikit 2 kali sebulan, 1 kali sebulan, maksimal 2 kali sebulan. Oh iya. Berarti segala sesuatunya ada rencananya yang akan kita tindak lanjuti. Udah diprogramkan. Alhamdulillah nih Bu. Mudah-mudahan pengalaman yang telah Ibu sampaikan tadi bisa buat pembelajaran saya nanti ke depannya, terutama di kelas bersama anak-anak gitu. Itu yang saya harapkan guru sekarang, Iya. terutama guru penggerak, harus lebih semangat dan bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, Iya, betul. terutama untuk akhlak anak-anak. Amin, mudah-mudahan Betul, begitu ya. ya Bu. Akhlak baru kita isi dengan pengetahuan, Iya. supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak benar-benar yang diharapkan kurikulum merdeka yang berpedoman kepada Pancasila. Itu. Mudah-mudahan yang 5 Pancasila itu Ibu telah lakukan, saya ketularan bisa begitu ya Bu ya. Memang harus kalau Iya. guru itu yang 5 itu harus. Nomor 1 disiplin, kemudian untuk akhlak, pembinaan akhlak, baru pengetahuan. Itu saya yang selalu saya berikan kepada guru di sini supaya itu dilaksanakan untuk anak-anak 5 terutama ini tinggal di lingkungan yang banyak masalah, anak banyak sih anak broken home, Oh iya iya. yang kurang ekonomi, menengah ke bawah, dibilang nggak ada menengah, bawah rata-rata. Jadi Tapi alhamdulillah Ibu berhasil dalam kepemimpinan Ibu sehingga sekolah Ibu juga membuahkan hasil. alhamdulillah menurut saya ya seperti inilah yang baru bisa saya sampaikan. Saya buat di sekolah ini, tapi tetap berusaha ya untuk yang terbaik ke depannya juga ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan juga Bu Yuni menjadi guru yang profesional, yang lebih bagus daripada kami semua. Insya Allah. Iya Bu. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Demikianlah wawancara saya bersama Ibu Rentina. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan tayangan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya telah melakukan wawancara yang pertama dengan Ibu Kepala Sekolah kami SDN Batu Ampar 11 Pagi, Ibu Muawanah MPD. Kedua dengan Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 08 Pagi yaitu Ibu Subianti SPD, dan yang ketiga dengan Kepala Sekolah SDN Tengah 05 Pagi yaitu Ibu Rentina Matondang SPD. Maka saya dapat menyimpulkan atau analisis yang menarik
dari penyampaian ketiga kepala sekolah mengenai hal-hal menarik apa yang saya dapat ketika mewawancarai beliau bertiga, yaitu ketika beliau memiliki kesamaan dengan pandangan yang sama tentang cara pengambilan keputusan, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu orang-orang yang berperan sebagai pemangku kebijakan di sekolah seperti komite, guru senior, rekan sejawat, ada guru-guru, orang tua murid, dan jika diperlukan juga melibatkan instansi terkait seperti Pak Lurah, Pak RT, dan sebagainya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, beliau bertiga juga selalu menerapkan 4 paradigma dilema etika, yaitu keputusan benar melawan benar, karena kasus yang terjadi di dalam sekolah beliau merasa bahwa jangan ada sampai pihak yang dirugikan secara umum. Model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema yang diambil yaitu pertama, individu melawan kelompok, yang kedua rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Beliau juga menyampaikan bahwa selain di dalam paradigma dilema etika, selalu berpedoman bahwa di dalam pengambilan keputusan beliau bertiga tidak ingin keputusan yang diambil itu merugikan orang lain. Kemudian di sini akan kemungkinan yang akan dirugikan itu siswa. Jadi ada keberpihakan sekolah dengan siswa itu adalah wajib. Kemudian adanya tanggung jawab dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak asal mengambil keputusan dalam permasalahan atau kasus, tapi beliau mengaji lebih dalam lagi, mencari fakta, kemudian mengambil langkah-langkah apa yang kira-kira bisa diambil sehingga kasus atau pembahasan yang terjadi itu bisa diselesaikan dan diterima oleh pihak-pihak terkait. Isi dari wawancara adalah pengambilan keputusan melibatkan pihak ketiga di dalam pengambilan keputusannya, padahal sebenarnya beliau bertiga itu sebagai seorang pemimpin sekolah mungkin bisa saja menyelesaikannya sendiri, tapi rupanya beliau tidak mau seperti itu. Kemudian perbedaannya adalah pada kasus meskipun kasusnya berbeda-beda, tetapi dalam penyelesaian permasalahannya beliau bertiga menggunakan langkah-langkah yang sama, mengambil pola pikir dan paradigma yang sama, dan tidak ingin merugikan pihak-pihak yang terkait. Ini merupakan luar biasa bagi saya ya. Dan sebagai pengalaman, saya ternyata di sekolah yang kelihatannya tentram, damai, ternyata banyak masalah, sehingga saya menjadi lebih ingin belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang baik tanpa menyakiti, tanpa merugikan pihak terkait. Dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu itu dari pelatihan CGP Angkatan 7 ini. Kemudian rencana saya ke depannya adalah ketika saya mendapatkan permasalahan, saya akan mencoba mengambil sikap atau langkah-langkah pada materi 3.1 yang telah kami pelajari,
dan juga mencontoh para pemimpin yang sudah saya wawancarai, bahwa tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjalankan, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso song tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.